Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Maret 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Dinyatakan bersalah kasus korupsi dana BOS Maluku Tengah, Hakim vonis Fritz Sopakua 3 tahun dan 6 bulan penjara. Operator dana bantuan operasional sekolah Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, Fritz Lukas Sopakua divonis 3 tahun 6 bulan penjara pada Rabu 6 Maret 2024. Sopakua merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 hingga 2022. Vonis tersebut dibacakan dalam persidangan yang diketuai Hakim Rahmat Selang sebagai ketua didampingi dua hakim anggota yakni Padis Edward Nadeak dan Heri Anto Simanjuntak di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Hakim mengungkapkan terdakwa Fritz Sopakua ikut serta melakukan korupsi bersama 3 terdakwa sebelumnya yang berada dalam berkas perkara terpisah. Ketiganya yakni mantan Kadis Pendidikan Maluku Tengah Askam Tuasikal, manajer tim manajemen BOS Octavianus Noya, dan pemilik PT Ambon Jaya Perdana Munaidi Yasin. Majelis Hakim menyatakan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain pidana penjara, Sopakua juga dihukum membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Usai mendengar vonis hakim, terdakwa yang didampingi pengacara menyatakan menerima vonis tersebut, sementara untuk jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Majelis Hakim vonis 5 terdakwa kasus dugaan korupsi kapal cepat Kabupaten Seram bagian Barat bervariasi. 5 terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kapal operasional pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat divonis bervariasi oleh Majelis Hakim. Kelimanya yakni terdakwa Herwilin selaku PPK, Adrian Manuputi sebagai Direktur PT Kairos Anugrah Marina, serta 3 Pokja ULP masing-masing Christian Sokota, Muhammad Malut, dan Siti Bajun. Vonis dibacakan dalam persidangan yang diketuai Hakim Marta Maitimu, didampingi Agus Hairullah dan Agustinus Lamabelawa, masing-masing sebagai hakim anggota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 7 Maret 2024. Terdakwa Heru Liwin divonis paling tinggi dari lainnya yakni 2 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta subsidi 2 bulan kurungan. Sementara 4 terdakwa lainnya divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda masing-masing 100 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Kelimanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Diketahui sebelumnya terdakwa Herwilin dituntut selama 3 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara. Sementara untuk 4 terdakwa lainnya
Dituntut masing-masing 2 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Atas vonis hakim, kelima terdakwa menyatakan pikir-pikir. Demikian jaksa penuntut umum, Gracia Haya juga menyatakan pikir-pikir. Selain kelima tersangka, ada juga terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yakni Stanley Bersow selaku penyedia barang dan jasa. Stanley dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidi 2 bulan kurungan. Dia juga dibebankan untuk membayar seluruh uang pengganti yang berasal dari kerugian keuangan negara sebesar 5 miliar sekian. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews BPK temukan masalah anggaran pengiriman kargo di pemerintah Kota Ambon, nilainya mencapai 1,3 miliar rupiah. Tim audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan anggaran pengiriman kargo di lingkup pemerintah Kota Ambon yang bermasalah. Temuan itu khususnya pada pemeriksaan tahun anggaran 2022 di Sekretariat Daerah Kota Ambon dengan nilai sebesar 1,3 miliar rupiah. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena juga sempat dituding melalui pemberitaan media bahwa ia yang lebih bertanggung jawab atas temuan dimaksud. Menanggapi hal itu, Watimena mengungkapkan perlu penelusuran lebih lanjut. Sebab ia mengaku sama sekali tidak terkait dalam masalah dimaksud. Meski begitu, Watimena mengaku hingga saat ini ia belum menerima laporan apakah temuan dimaksud sudah ditindaklanjuti atau belum. Menurut Watimena, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 Ayat 2 huruf C, berbunyi kepala daerah pemegang kekuasaan keuangan daerah, dan Pasal 10 Ayat 1 kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dirinya bukan pengguna anggaran karena temuannya pada Setda Kota Ambon. Kemudian bisa ditelusuri barang apa yang dikirim dan kapan dikirimkan melalui jasa pengiriman kargo dimaksud sebagaimana temuan BPK. Kita ini
Menyoal temuan masalah pengiriman kargo, penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan untuk tanyakan langsung ke Sekretaris Kota Ambon Agus Redemase. Tim audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK temukan anggaran pengiriman kargo di lingkup pemerintah Kota Ambon yang bermasalah. Temuan itu khususnya pada pemeriksaan tahun anggaran 2022 di Sekretariat Daerah Kota Ambon dengan nilai sebesar 1,3 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengaku jika temuan itu pada sekretariat daerah, maka yang harus dikonfirmasi adalah Sekretaris Kota Ambon Agus Redemase. Dengan begitu lanjutnya diperlukan koordinasi dan komunikasi lebih mendalam terhadap pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab dalam hal pengiriman kargo dimaksud. Mengingat Watimena sendiri mengaku sama sekali tidak terkait dalam masalah dimaksud. Menurut Watimena, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 Ayat 2 huruf C berbunyi Kepala Daerah Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah, dan Pasal 10 Ayat 1 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau barang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dirinya bukan pengguna anggaran karena temuannya pada Sekretariat Kota Ambon. Kemudian bisa ditelusuri barang apa yang dikirim dan kapan dikirimkan melalui jasa pengiriman kargo dimaksud sebagaimana temuan BPK. Hiasan kubah emas 2,6 kg yang dicuri ternyata merupakan hasil patungan warga desa Kayeli Buru. Sebuah kejadian menghebohkan terjadi ketika hiasan berbentuk lafaz Allah yang dilapisi emas seberat 2,6 kg di kubah Masjid Al-Huda di Desa Kayeli, Kabupaten Buru, Maluku hilang dicuri. Ternyata hiasan berharga tersebut merupakan hasil patungan dari warga dan petambang di Gunung Botak secara sukarela. Raja Kayeli, Fandi Asyari Wael menjelaskan bahwa inisiatif untuk mengumpulkan emas 2,6 kg ini dimulai pada tahun 2013 hingga 2014 di mana masyarakat dan penambang di Gunung Botak berkontribusi emas. Proses pengumpulan emas ini merupakan usaha bersama pemerintah Desa Kayeli dan warga sendiri. Setelah terkumpul, emas tersebut diolah oleh pengrajin yang didatangkan ke Kayeli untuk membuat hiasan berbentuk lafaz Allah, yang kemudian dipasang di kubah Masjid Al-Huda. Hiasan ini telah menjadi kebanggaan bagi warga desa setempat. Dipetakan sebelumnya bahwa hilangnya hiasan kubah masjid itu baru diketahui pada Senin 4 Maret 2024 pagi. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat ini tim dari Polres Pulau Buru telah diterjunkan ke Desa Kayeli untuk melakukan penyelidikan yang lebih lanjut terkait kejadian ini.
Beralih ke berita selanjutnya, Tribunus Pedagang Pasar Untual menjerit gegara palang adat masih dipasang, pembeli sepi, ikan-ikan membusuk. Hingga Kamis 7 Maret 2024, palang adat masih berdiri kokoh di jalan masuk Pasar Kota Tual, Maluku. Akibatnya para pedagang menjerit karena penjualannya sangat sepi sejak pasar dipalang pada Senin 4 Maret 2024 lalu. Bahkan saking sepinya, produk penjualan mereka seperti ikan ikut membusuk. Haryos Bugi, salah satu pedagang, mengatakan penurunan jumlah pembeli terjadi karena jalan dipalang. Bahkan tak ada pembeli sama sekali, karenanya ikan dagangan milik mereka membusuk. Dengan begitu, kata dia, tentu saja mereka tak mendapatkan penghasilan. Ia pun berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan agar protes yang berlangsung tidak merugikan masyarakat lainnya. Untuk diketahui, palang adat dilakukan karena tak terima hasil rekapitulasi suara. Palang adat tersebut juga ditancapkan pada sejumlah fasilitas pemerintahan seperti kantor PDAM Maren, Kota Tual, kantor Wali Kota Tual, kantor DPRD Tual. Palang adat atau masyarakat lokal menyebutnya dengan hawear adalah tanda larangan adat berupa anyaman janur kuning yang dipasang di kayu kemudian ditancapkan di atas tanah. Jika sudah dipasang, maka tempat tersebut tidak dapat lagi diakses oleh masyarakat. Kami di sini terus terang saja kami jualan di sini ember-ember orang punya pinggir-pinggir jalan ini akibat dari dampaknya terhadap pemerintah. Kedua, termasuk mungkin politik di dalamnya juga ada. Sehingga kalau bisa ketemu masyarakat kecil ini yang jadi imbasnya ketemu masyarakat kecil ini. Kenapa? Ketong mencari permakang minum ini dengan ketong jual ikan baru ketong bisa belanja ketong punya kebutuhan. Bila dibandingkan dengan pemerintah walaupun mereka disasi, kantornya disasi, tapi mereka masih tiap bulannya masih ada. Sementara kita ini, apalagi ikan ini butuh proses yang banyak. Pertama macam kejadian tadi malam, kita pindahkan ikan dari sana kemari sini dengan butuh biaya yang begitu banyak, transportasi, pakai mobil segala macam. Terus ikannya busuk, bagaimana? Sementara ikan ini kita belum dapat punya modal. Ini. Bagaimana supaya kita upayakan supaya jadi modal, sedangkan kita ini anggap saja jual rugi. Jadi bagaimana dengan kebutuhan kita tiap hari ini? 5 hari menjelang puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Maren Tual stabil. 5 hari menjelang Ramadan 1445 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Kota Tual masih stabil. Dari pantauan tribunambon.com, sejumlah komoditas masih dijual dengan harga yang stabil, di mana untuk bawang merah masih bertengger di harga Rp35.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih di harga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit seharga Rp70.000 per kilogram, turun dari harga jual sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Tomat dijual Rp35.000 per kilogram, untuk sayur kol dijual Rp30.000. Buncis lokal dibanderol dengan Rp33.000, sebelumnya dijual Rp40.000. Sahrul, salah satu pedagang di Pasar Maren Tual, mengatakan biasanya jelang 1 pekan harga akan melonjak signifikan. Ia mengakui beberapa waktu kenaikan harga sejumlah komoditas imbas dari docking KM Ngapulu yang cukup lama. Menurutnya, jika ada keterlambatan kapal, harga jual barang akan naik, dipicu stok yang kurang atau malah langka.
Nasi kelapa Nenek Joo jadi legend di negeri Hitu, Maluku Tengah. Nasi kelapa Hitu jadi salah satu makanan favorit warga Pulau Ambon. Maka tidak sulit menemukan makanan berbahan beras yang dimasak menggunakan santan pekat itu di kota berjuluk manisnya ini. Bisa didapati di Perumnas Waiheru, Simpang 3, Al-Fatah, dan di parkiran Oasis Negeri Poka. Meski begitu, akan beda nuansanya jika makan langsung di negeri Hitu, terlebih olahan nasi kelapa Nenek Joo. Warga Hitu akrab menyebutnya nasi kelapa Nenek Joo. Meski kini diwarisi anaknya, namun sebutan itu tetap melekat hingga kini. Lokasinya di Komplek Kampung Cina dan bisa dibilang nasi kelapa legend di negeri Hitu, Maluku Tengah. Kepada tribunambon.com, Capelu mengatakan ibunya sudah berjualan sejak tahun 1990-an. Dijelaskan nasi kelapanya tak jauh berbeda dengan penjual lainnya di negeri Hitu. Hanya saja dia masih menggunakan daun pisang sebagai bungkusan. Menurutnya penggunaan daun pisang akan menjaga aroma serta rasa nasi kelapa. Soal bahan dan olahan hingga sajian tentu sama saja. Nasi kelapa dengan lauk ikan asin, terasi kelapa, dan sambal. Nasi kelapa Nenek Joo sendiri hanya buka di pagi hari pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Sengaja buka di pagi hari karena menyasar supir angkot, tukang ojek, dan anak-anak sekolah. Ini kan sudah dari mama yang bikin, awalnya mama yang bikin toh. Mama yang bikin sepanjang lama. Terus sekarang mama susah bikin lagi, kita yang bikin, anak yang bikin. Iya. Dari kalau mama bikin, potong saya pakai bungkus saya pakai kertas, pakai daun. Barang-barangnya kalau di sini bikin pakai bungkus, pakai kertas, terus saya suka. Yang kampung apa? Kenikmatan untuk makannya di daun. Untuk harganya itu sekitaran berapa? 5.000 sampai 10.000. Oh, 5.000 sampai 10.000 ya. Di kampung ini saya bisa jual 10.000, saya bisa, tetap 5.000 itu. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 7 Maret 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, jaga kesehatan. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal